Baik, Saya Tat. tanya apa? Eh, boleh saya sebagai Recording in admin ada progress. ini, Tat. Ada privilege untuk nanya duluan. Setelah itu mungkin Oh, kita boleh, tanya jawab boleh, bareng. boleh. Ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan, Tat. Yang kedua mungkin minta tanggapan. Yang pertama, jarang yang mengulas eh, pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kecewa dengan keputusan Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaybiyah itu atas pertanyaan atau keraguannya itu setelahnya beliau merasa bersalah dan menambahkan amal-amal ibadahnya, menambah eh, amal ibadahnya untuk menebus kelancangannya mungkin itu ya tadi. Ya, ya Itu bahasnya bisa begitu jarang bahasanya. diangkat dan itu baik buat kita untuk melakukan hal yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak menyimpang sedikit. Ini kemarin Pak Prabowo ini berpidato mengenai Gaza Palestina, di mana pidatonya kita sama-sama tahu lah. Beliau sama seperti pemimpin-pemimpin dunia Islam yang lain yang solusinya adalah two state solution, dua negara gitu ya. Kalau dihubungkan dengan perjanjian Hudaybiyah, apakah ini Prabowo ini sedang mengalah dulu seperti Rasulullah atau memang dia itu sekuler karena sudah dua kali ini menyakiti umat Islam setelah dia mengeluh-ngeluhkan Kemal Atatürk itu sangat menyakiti kaum muslim. Yang kedua sekarang solusi dua negara ini yang sangat menyakiti kita dan terutama yang sangat sakit adalah tentunya Hamas. Itu bagaimana tanggapan Ustaz Nohan? Ya. Baik, pertama, baik Prabowo maupun beberapa presiden atau sultan atau sebagai perdana menteri di berbagai negeri yang penduduknya mayoritas muslim, mereka kedudukannya bukan Amirul Mukminin sedunia. Jadi baik Prabowo, Presiden Indonesia, maupun Perdana Menteri Malaysia, maupun Sultan Raja Saudi Arabia, atau pemimpin yang ada di Abu Dhabi, di Mesir, Sisi, dan lain sebagainya. Di antara mereka itu semua, mereka bukan sebagai Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam sedunia. Mereka bukan khalifah. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana Utsman radhiyallahu anhu, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan seterusnya. Mereka adalah hanya pemimpin negara di negaranya masing-masing, yang mana di negaranya itu penduduknya mayoritas Islam. Jadi di Indonesia saja, mereka itu bukan sebagai pemimpin umat Islam dalam konteks sebagai Amirul Mukminin, karena ini bukan negara yang berdasarkan Islam. Tapi mereka adalah pejabat negara, presiden, yang mana penduduknya adalah mayoritas Muslim. Maka kita tentu menilainya, kalau menilai dari sisi Islam, ini tentu menjadi sebuah diskusi yang sangat panjang. Nah, yang sederhananya adalah mengukur setiap kebijakan presiden minimal dari konstitusi negara tersebut. Nah, jadi kalau berbicara dalam konteks Islam, oh jelas, innamal mu'minuna ikhwah, setiap mukmin itu adalah bersaudara. Bahkan diumpamakan perumpamaan seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain laksana sebuah satu tubuh. Yang satu sakit, yang lainnya ikut merasakan sakit. Orang Palestina itu dijajah, diintimidasi, dirampas, dibunuh. Yang syahid bukan 100, 200, bukan 1000, 2000, puluhan ribu. Sekarang saja genosida terus berlanjut. Bahkan kalau diakumulasi dari sejak
datangnya orang-orang Zionis Israel laknatullah alaihim ke bumi yang disebut bumi Palestina, itu begitu luar biasa jumlah korban. Nah, tentu kalau dalam konteks sebagai seorang muslim, seharusnya yang paling utama dan pertama kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita. Dari sisi konteks kaitannya dengan adanya di situ Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Al-Aqsa, itu adalah kehormatan kaum muslimin. Jadi keimanan seorang muslim itu diantaranya dia punya cita-cita, punya keinginan bagaimana untuk membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman siapapun. Apakah Zionis Israel laknatullah alaihim, atau tentara salib, atau siapapun. Jangan sampai Al-Aqsa itu dikuasai oleh orang kafir, siapapun dia. Dulu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membebaskan dari tentara salib. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan dari tentara salib. Nah, sekarang kewajiban setiap umat Islam untuk membebaskan dari Zionis Israel laknatullah alaihim. Itu yang harus mesti, sehingga langkah kebijakan statement itu mengacu ke arah sana. Itu dari konteks perspektif Islam. Nah, sekarang yang sederhana, yang lebih kecil lagi, itu ideal. Dan itu sudah dilakukan sebetulnya oleh orang yang beriman siapapun dia. Nah, sekarang dalam konteks sebagai sebuah state, sebuah negara, kita kan berbicara konstitusi. Konstitusi kita itu adalah ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang 1945, eksplisit disebutkan bahwa bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Bahwa keterlibatan kebijakan Indonesia yang utama adalah kaitan dengan menolak penjajahan. Kalau kaitan dengan hukum tata negara, negara lain, apakah dia mau berbentuk kerajaan, apakah dia mau berbentuk republik, atau dia mau berbentuk parlementer, apakah mau kemudian jadi 1, 2, 3, atau banyak negara, itu pada dasarnya bukan domain bangsa Indonesia. Domain bangsa Indonesia adalah kepada siapapun dan dimanapun kita harus berdiri tegak untuk menolak segala bentuk penjajahan. Maka menurut saya, seharusnya diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah konsisten dulu ke situ. Jangan lu berbicara ikut campur ke hal yang teknis, apalagi itu menimbulkan kontroversi, apalagi menyakiti kaum muslimin yang sedang berjuang berjibaku untuk mengusir penjajah Zionis laknatullah alaihim. Pak Prabowo sebagai presiden cukup mengatakan begini, kami bangsa Indonesia tidak akan pernah menjalin hubungan dengan diplomatik dengan siapapun yang melakukan penjajahan. Oleh karena itu kami minta kepada Zionis Israel laknatullah alaihim, atau kepada pemerintah Zionis Israel, atau kepada pemerintah Israel dengan bahasa mereka, bahasa presiden, untuk segera mengakhiri penjajahan di Palestina. Berikan kemerdekaan penuh terhadap Palestina. Kalau itu masih sok. Kalau sampai kata dengan Buya Abbas dari MUI, itu lebih bagus lagi, lebih keren lagi. Disampaikan Israel harus bertanggung jawab atas segenap genosida yang telah dilakukan. Itu lebih keren lagi. Minimal menyampaikan bahwa kami tidak akan pernah menjalin hubungan diplomatik dengan negara penjajah. Maka hentikan jajahan terhadap Palestina. Nanti kan proses berlangsung. Apakah prosesnya itu nanti akan seperti apa solusinya? Nanti di kemudian hari dibicarakan oleh para pihak. Jangan kemudian dengan seperti tidak merasa bersalah atau berdosa mengatakan setuju dengan solusi dua negara. Oh enggak, narasi itu justru menyakiti dan itu tidak sesuai dengan spirit perlawanan yang dilakukan oleh Hamas. Hamas menolak bahwa ada solusi dua negara. Ya enak saja, misalkan Belanda menjajah kita, kemudian dibagi. Kalau kita Soekarno saja, Soekarno nih, yang pada waktu itu kan dulu ketika berbicara Papua, oleh Soekarno kemudian dijadi Irian Barat. Itu jadi Irian Jaya. Kenapa? Supaya itu menjadi bagian daripada Indonesia. Artinya bahwa nggak bisa misalkan karena Belanda menjajah, kita bagi dua lah udah. Irian Jaya atau Papua atau Irian Barat jadi Belanda. Ini bagi kita enggak. Kalau setiap daerah di Nusantara ini yang dijajah oleh Belanda, ketika kita menyatakan kemerdekaan, maka semua harus kemampuan daripada bangsa Indonesia. Ini juga sama. Adapun kemudian ketika berbicara ada Timor Timur yang kemudian menjadi bagian lagi, kemudian integrasi kemudian memisahkan diri, itu kan dalam konteks perjalanan selanjutnya itu juga diprotes. Padahal itu awalnya mereka meminta bergabung dengan kita, kemudian mereka memisah.
Ini mah yang sudah jelas-jelas di ini masa dibagi dua. Nah, makanya jangan ada kalimat seperti itu. Oleh karena itu, saya menyayangkan kepada Presiden, apakah ini karena ketidaktahuan atau dalam posisi yang sedang melakukan lobby internasional atau tertekan atau bagaimana, tapi itu perlu diralat. Jangan menyampaikan narasi-narasi solusi dua negara. Indonesia fokus saja menolak. Ini kapasitas Prabowo sebagai Presiden Indonesia yang diatur oleh konstitusi. Kalau Pak Prabowo sebagai Amirul Mukminin bukan begitu. Kalau Palestina masih dijajah, kami akan kerahkan TNI untuk berjihad di sana. Itu Amirul Mukminin. Presiden itu adalah panglima tertinggi dari Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Panglima kita Jenderal Agus. Panglima tertingginya adalah Presiden. Kalau Amirul Mukminin nggak begitu bahasanya. Kalau Israel masih menjajah Palestina, kami akan kirimkan TNI untuk berjuang. Kalau Amirul Mukminin. Nah, tapi kalau tidak begitu minimal cukup berkutat dalam menolak segala bentuk penjajahan. Jangan sampai mewacanakan solusi dua negara. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak Luki, wallahu a'lam. Ya, Saya baik, tanya Pak Tat. Ustadz. Terima kasih, Tat. Mangga.